Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala ba'du syuhuri an baqiyati syuhur tasharrufan wa takarruban li ummati sayyidina Muhammad bi sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana min nifaq, Allahumma shaffi qulubana kama shaffita quluba awliyaik, Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fis sakaratul maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini termasuk Ramadan yang pertama ya. Dari tahun ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kekuatan kepada kita semuanya. Di antara khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bulan Ramadan, meskipun hadis ini hadis lemah, tapi bisa diamalkan dalam keutamaan beramal. Apa sabda Rasulullah? Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan yang mana 10 awal 1, 2, 3 sampai 10 adalah kasih sayang Allah. Kemudian 10 kedua 11 sampai 20 yaitu ampunan Allah. Dan yang ketiga 21 sampai 30 yaitu pembebasan dari api neraka. Apa yang dimaksud kasih sayang Allah? Allah menurunkan kasih sayangnya, memandang hambanya dengan cintanya. Semua permintaan hambanya dikabulkan oleh Allah karena Allah sayang. Dengan sayangnya Allah tersebut, maka semua makhluk yang namanya jin dan setan yang selalu mengganggu manusia itu dirantai oleh Allah sehingga tidak bisa mengganggu manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang kok ada beberapa orang tidak berpuasa padahal setan dan jin telah dibelenggu, dirantai? Karena manusia masih mempunyai hawa nafsu. Akan tetapi kita merasakan satu perbedaan ya. Apa perbedaan itu? Di saat kita beribadah di selain Ramadan dan di bulan Ramadan, kita akan menemukan perbedaan. Perbedaannya, kita di bulan Ramadan mudah untuk bisa beribadah kepada Allah. Mungkin kamu ya desain bulan Ramadan disuruh jamaah berat ya. Malam Ramadan kalau disuruh bangun malam sulit, tapi kamu bangun sendiri karena lapar, ingin makan, ingin sahur. Nah, di saat sholat subuh kamu nggak akan disuruh, dengan sendirinya kamu mudah untuk melakukan sholat berjamaah. Ada perbedaan di antara Ramadan dan selain Ramadan. Kemudian yang kedua, lingkungan yang membentuk. Kalau kita puasa bersama, maka ada kekuatan. Ada kekuatan. Beda kalau puasanya sendiri-sendiri, hari Senin, hari Kamis, ada yang puasa, ada yang nggak puasa. Itu godaannya banyak. Nah, tapi di bulan Ramadan ini karena bersama-sama berpuasa, sehingga di situ ada kekuatan. Yang mana kekuatan tersebut memberikan motivasi kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, oleh karena itu ya, apapun yang kamu minta itu dikabulkan oleh Allah.
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan satu, kamu gak durhaka dengan orang tua, itu aja. Tidak durhaka dengan orang tua. Maka orang tua itu ada 3. 1, yang melahirkan kamu, yang menikahkan kamu dengan anaknya. Yang ketiga, yang mendidik kamu. Itu orang tua, harus kamu pahami di sini, ya. Karena banyak orang mengatakan mertua bukan orang tua saya. Enggak, mertua itu orang tua kamu. Guru kamu bukan orang tua saya, guru kamu adalah orang tua kamu. Nah ini. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala ta'rifus siyam ai hada utawi iki iku ta'rifus siyami iku definisi puasa. Arti daripada puasa. Apa itu puasa? Asyamu utawi puasa lughatan ing dalem lughate wa yasyam iku al imsaku nyegah. Lafaz siam kalau dilihat dari sisi bahasa yaitu mencegah apapun. Mencegah makan, mencegah bicara, mencegah dari berbuat apapun. Secara bahasa itu namanya puasa. Kamu mau pulang, gak jadi pulang, mencegah diri kamu untuk pulang, namanya puasa secara bahasa. Ada yang apa? Ingin lari, pusing dia ingin lari dari pondok, sarot, ya. Tapi dia mencegah diri, sebagian lari, sebagian dia berpikir, enggak lah saya gak jadi. Mencegah dirinya dari keluar dari pondok, lari dari pondok, itu namanya puasa dari segi bahasa. Ya. Wa yusta'malu lan den pakai apa siam fi kulli imsakin ing dalem saben-saben pencegahan. Yuqalu soma meneng sapa wong idza sakata nalikane meneng sapa wong. Lafaz siam itu dipakai di setiap menahan. Jadi kamu menahan diri kamu tidak bicara, itu juga namanya puasa. Yuqalu soma ai idza sakata. Soma meneng, diem. Seorang diem idza sakata. Jadi kalau anta sumtal yaum, anti sumtil yaum, kamu sekarang diem. Nah, itu bisa dikatakan puasa. Jadi puasa dikatakan diem dari segi bahasa. Oh, kamu kayaknya hari ini nggak banyak bicara. Anti so'imah. Anta so'im. Kamu tidak banyak bicara. Nah. Atau apa? Wa yuqalu lan dan katakan somat al khailu, somat puasa al khailu apa kuda idza waqafat nalikane berhenti apa khail. Sama ada kuda yang liar suka lari. Ternyata kita bisa mengatakan sekarang kuda tersebut berhenti nggak banyak larinya. Seperti kamu tadi saya katakan biasanya lari sana loncat sini loncat sana apa? Karena puasa. Karena apa? Karena sekarang berhenti. Namanya somat Laila. Laila sedang berhenti. Nggak banyak tingkahnya sekarang. Jadi kalimat lafadz soma ini bisa diartikan diem, dia bisa diartikan diem dari bicara, diem dari bergerak, itu namanya soma. Kama yuqalu kaya oleh dan ucapaken apa soma idza amsaka nalikane nyegah sapa wong anil kalami saking ucapan, mencegah dari pembicaraan, mencegah dari berbicara, itu dikatakan puasa dari segi bahasa. Wa minhu lan iku saking idza amsaka anil kalam qauluhu utawi dawuhe Gusti Allah taala khalimahu luhur sinten Allah. Nah, di antaranya adalah firman Allah, inni nadzartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiha. Inni setuhune sapa inni setuhune ingsun iku nazar sapa ingsun rahmani maring Allah sauman ing puasa
aku bernazar kepada Allah untuk melakukan puasa. Tapi puasanya bukan puasa yang kita lakukan. Apa puasanya? Falam ukallima, mongko ora bicara sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina insian ing menungso. Tapi puasana apa puasanya? Falam ukallima, saya tidak berbicara hari ini dengan manusia. Itu puasanya. Paham? Jadi yang dimaksud puasa dari segi bahasa adalah mencegah. Mencegah itu banyak. Mencegah, menahan dari bicara, menahan dari lari, menahan dari makanan. Itu namanya puasa. Bagaimana sekarang puasa dari sisi syara istilah, dari sisi fuqaha? Apa sih puasa menurut fuqaha, ahli fikih? Wa amma siyamu anapun tai puasa syar'an ing dalam syarak fahuwa mongko iku utawi puasa iku imsakun maksusun, iku mencegah maksusun kang den khususaken. Jadi mencegah dengan apa? Sesuatu yang khusus. Ya, dari mencegah yang bentuknya khusus. Seperti yang kamu lakukan, bukan mencegah dari bicara, bukan. Ya, tapi mencegah yang khusus. Nah, bukan mencegah dari kamu lari, enggak. Itu bukan puasa. Puasa secara fikih. Ada cegahan yang khusus, an syai'in maksus, dari sesuatu yang dikhususkan. Kayak tadi nanti. Nah, apa sesuatu yang khusus itu? Yaitu sesuatu yang membatalkan. Jadi mencegah dari sesuatu yang khusus, sesuatu yang membatalkan. Apa sesuatu yang membatalkan itu? Wusulu ainin ila ma yusamma jaufan, masuknya sesuatu benda ke apa? Jauf, dalam perut. Melalui berapa lubang? Melalui 5 lubang. Apa 5 lubang tersebut? Pertama mulut. Kalau masih dalam mulut, ada es krim dalam mulut, batal nggak puasanya? Gak. Kan melalui mulut, belum masuk. Paham? Kapan batal itu? Jika masuk ke dalam. Nah, batasan ke dalam itu adalah huruf kha luar, huruf h, atau huruf h, huruf h itu dalam. Jadi kalau kamu ada es krim kamu masukkan di mulut aja, batal nggak puasanya? Nggak. Makruh ya, makruh. Makanya ngicipin makanan itu kan hukumnya makruh. Wong nggak belum ditelan kok, hanya masih dalam lidah, belum masuk ke dalam. Paham? Jadi masuknya sesuatu ke dalam perut ini melalui lubang 5. Yang pertama apa? Mulut. Nah, mulut ini mulut. Kamu tahu mulut gak? Coba lihat mulut kamu semuanya. Bisa? Gak bisa kamu ya. Bayangkan mulut itu. Nah, mulut ini adalah lubang ya. Kamu umpamanya masukkan kelereng di dalam mulut kamu, ada 10 kelereng, batal nggak? Maka tadi saya katakan es krim ini yang ada di mulut kamu ini membatalkan puasa jika masuk ke dalam. Ke dalam itu huruf H. Huruf H. Kalau huruf H menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dalam, ada yang mengatakan luar. Kalau huruf H itu luar. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua melalui lubang apa? Hidung. Nah, kalau kamu memasukkan tangan kamu ke hidung sini, ngupil,
Batal puasanya enggak? Batal puasanya enggak? Enggak batal puasanya. Asalkan apa? Masukkan hidung. Nah, masukkan hidung ini belum sampai masuk apa? Ada rasa panas terakhir, ya. Ada hidung ini ngupil ini enggak paham. Asalkan kalau melebihi dari jari kelingking, nah ini berarti apa? Batal. Biasanya ada rasa panas itu masuk dalam. Tapi kalau masih dalam jari kelingking itu masih luar. Paham? Paham nggak? Nah, apa hukumnya ngupil? Nggak batal. Jadi nggak ada larangan kamu ngupil, ya. Itu masuk kategori luar. Paham? Kemudian yang ketiga apa? Telinga. Nah, telinga ini masuk kategori luar sesuai dengan kamu masukkan jari kelingking. Kalau melebihi jari kelingking, apa itu? Melalui apa? Ketumbat itu batal karena masuk ke dalam. Tapi kalau masih jari kelingking kayak gini, ini masuk kategori luar. Melebihi ini masuk kategori dalam. Paham? Paham enggak? Jadi yang pertama tadi apa? Mulut. Yang kedua hidung. Yang ketiga telinga. Yang keempat apa? Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ada orang setelah dioperasi, dimasukkan kayak obat itu, dimasukkan ke dalam untuk apa? Untuk meringankan beban sakit. Batal nggak? Batal. Paham? Jadi kemaluan depan memasukkan sesuatu melalui kemaluan depan dan memasukkan sesuatu melalui kemaluan belakang. Nah, 5 lubang ini adalah jalan untuk masuk ke dalam. Paham? Nah, sekarang di mulut. Kalau mulut itu ada rik. Apa rik itu? Apa rik namanya? Ludah. Apa hukum menelan ludah? Apa hukum menelan ludah? Hukumnya adalah boleh-boleh saja, tidak membatalkan puasa. Meskipun ludah kamu telan lagi sampai 1 liter nggak apa-apa. Yang penting di dalam. Ya, tidak boleh keluar. Batasan keluar rumahnya, lidahnya ada di bibir, dimain-main bibir. Dimasukkan kembali, batal. Atau kamu ludah, kamu sampai 1 liter, kamu minum lagi, batal. Karena sudah keluar. Asalkan masih di dalam, kamu telan, kamu keluarkan, tidak batal dengan syarat 1, tidak tercampur dengan najis. Contoh tercampur dengan najis. Nah, di gusi kamu ada darah keluar. Darah campur dengan ludah. Kamu telan, batal puasa kamu. Kenapa? Kamu menelan apa? Menelan ludah bersamai dengan sesuatu yang najis, yaitu darah. Makanya hati-hati. Ada yang sikat gigi semuanya sampai keluar darah. Jangan ditelan gitu, dibersihin dulu. Jangan sampai bersihin sampai darahnya berhenti. Kalau enggak seperti itu, nanti bercampur dengan ludah, kemudian kamu telan, maka batal. Kemudian dahak yang keluar. Tahu dahak enggak? Batuk keluar. Dimasukkan kembali, batal enggak? Batal. Nah, keluar itu kalau sudah di luar huruf kha. Keluar sampai huruf kha di luar. Nah, maka kamu masukkan kembali, batal puasa. Nah, beda kalau masih di huruf h. Dahaknya ini ada di kerongkongan ini, ya. Kamu kan belajar makharijul huruf. Ada huruf kha, ada huruf h, ada huruf h. Kalau ludahnya ini masih ada di tempat huruf H, berarti belum keluar, masih di dalam, kamu telan, nggak batal. Paham? Tapi kalau di huruf H
Sebagian ulama mengatakan itu adalah luar, berarti batal. Sebagian ulama mengatakan itu dalam, berarti tidak batal. Tapi kalau kho itu adalah luar, maka di saat kamu berdahak kemudian ada dahak keluar sampai pada makharijul huruf kho, maka itu masuk kategori luar, tidak boleh ditelan. Jika ditelan maka batal puasanya. Paham? Banyak nggak terjadi? Banyak nggak? Kalau umpamanya kamu nggak bisa, nggak ada tisu, lagi sholat, ini gimana ini? Gimana caranya? Dikunyah, dahaknya dikunyah-kunyah sampai hancur, bercampur dengan apa? Dengan ludah, nanti ditelan nggak apa-apa menurut sebagian ulama. Ya. Bagian ulama, mayoritas ulama mengatakan batal. Paham? Jadi kalau kamu lagi sholat batuk sudah keluar huruf kho, ini dikeluarkan kemana? Nggak ada apa? Nggak bawa tisu, mau dilemparkan ke kanan, ada orang kena orang, ke kiri kena orang, lagi sholat lagi, gimana caranya? Dihancurkan, dikunyah-kunyah, setelah hancur bercampur dengan ludah baru ditelan, itu adalah nikmat. Paham? Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak batal. Paham? Nah, kemudian kalau ada air, tadi kan melalui lubang berapa? 5. Kalau masuknya itu melalui mata, gimana? Mandi, ada masuk ke dalam mata, melalui mata, batal nggak puasanya? Batal nggak? Tidak. Karena mata bukan masuk kategori lubang. Panas. Sekarang ini musim panas kan kamu. Akhirnya apa? Waduh, mau minum ini. Udah ngambil air dingin, lalu diletakkan di kepalanya sini. Di atas kepalanya. Oh, segar, dingin. Apa hukumnya? Airnya meresap enggak melalui kepala? Apa hukumnya? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak batal karena kepala bukanlah salah satu lubang 5. Ingat, apalkan lubang 5 ini. Kepala bukan lubang 5, kepala itu. Kalau disuntikkan, ada anak pingsan dia, maka harus diinfus, disuntik melalui tangannya. Apa hukum suntik ini? Memasukkan cairan melalui suntikan ini. Maka terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Pertama, kalau suntikan tersebut ada kategori, ya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau suntikan tersebut itu tidak melalui urat normalnya. Biasanya kan kalau disuntik melembung gitu kan ya, maka tidak batal. Tapi kalau melalui suntikannya melalui urat yang normal, itu maka batal puasanya. Nah, sebagian ulama mengatakan mau melalui urat normal atau tidak, yang penting bentuk suntikannya itu tidak jenis ganti daripada makan. Kalau bentuk suntikannya itu adalah ganti daripada makan, isinya itu atau namanya apa? Infus ganti daripada makan, maka batal. Tanya dulu, itu obat untuk ganti dari makan atau obat untuk menghilangkan nyeri-nyeri saja? Kadang ada orang itu nggak makan 1 tahun masih kuat karena diinfus ganti daripada makanan. Nah, kalau suntikannya itu adalah ganti daripada makanan, maka apa? Batal. Tapi kalau tidak ganti dari makanan tidak batal, itu pendapat sebagian ulama. Jadi yang jelas ya, hati-hati, ikhtiyat, hukumi batal saja, nanti kodok 1 hari. Bukan berarti nanti batal kamu boleh makan, nggak boleh makan. Oh, saya batal, kalau gitu saya makan sepuas-puasnya, nggak boleh. Paham? Contoh lagi, umpamanya ada orang lagi sahur, nyangkanya masih jam 3. Di dalam kamar ditutup semuanya, kelihatan
gelap bangun tidur makan dia, makan ayam goreng masih panas, makan ini, nikmat dia. Dibuka kok ada sinar matahari. Berarti apa? Salah jamnya. Nyangkanya belum subuh, belum siang, ternyata sudah siang. Nyangkanya dia jam 3 karena kamar kan gelap, tutup semuanya. Setelah makan, minum jus, minum kopi, semuanya buah dimakan kenyang, alhamdulillah. Buka jendela, wah kok siang. Apa hukumnya? Puasanya tidak sah dan dia harus mengulang puasanya. Tapi dihukumi tidak sah. Boleh makan nggak setelah itu? Nggak boleh makan. Wah kalau gitu alhamdulillah sudah, kalau saya makan aja lah, enak kenyang, makan lagi duhur, makan lagi. Nggak boleh, harus menjaga. Dia harus berpuasa, tapi puasanya dihukumi tidak sah. Dan nanti setelah Ramadan selesai dia mengqadha puasanya. Paham? Nah ini. Jadi yang membatalkan puasa diantaranya adalah wusulu ainin ila ma yusamma jaufan, masuknya bahan sesuatu ke dalam melalui lubang 5. Rokok, apakah sesuatu enggak? Merokok, mana sesuatunya? Bagaimana kalau asap, ada orang kamu di samping orang bakar sate, merasakan nikmat, jadi asapnya digini, supaya masuk ke dalam mulutnya, batal nggak puasanya? Rokok gimana? Perokok itu memasukkan ain barang. Buktinya apa? Coba orang perokok kemudian sini, pasti hitam nggak? Hitam nggak? Ada bahannya nggak? Hitam, berarti ain barang, maka batal perokok. Jangan katakan ini kan saya nggak makan, ini juga saya tidak minum, nggak makan nggak minum, kan hanya asap saja ngerokok ini. Ini ada ain barang, makanya batal puasanya. Paham? Nah, karena masuk kategori sesuatu yang membatalkan puasa. Ayo kita teruskan. Jadi mencegah dengan cara khusus dari sesuatu yang khusus fi zamanin makhsus, di waktu, fi zamanin ing dalem mangsa makhsusin kang den khususaken, di waktu khusus. Apa waktu khusus? Waktunya qala ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Jadi dimulai puasanya fajar. Fajar itu pasti masuk subuh. Kapan masuk subuh itu? Ya masuk waktu subuh. Imsak itu sudah subuh atau belum? Belum. Imsak itu belum, tapi supaya kamu jangan sampai makan di waktu subuh. Makanya di saat kamu sedang makan, minum kopi, minum teh, imsak teruskan, tapi jangan lama-lama. Terus kan selesai baru sudah selesai teruskan. Jangan udah imsak berarti habis waktunya. Belum, masih ada waktunya. Ya, itu untuk menjaga kehati-hatian, jangan sampai kamu makan di waktu subuh. Ada waktu berapa menit sedikit ya. Nah ini makanya kalau masih minum kopi teruskan, tapi jangan lama-lama. Setelah itu selesaikan. Nah, Allah tegaskan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga nampak jelas antara benang putih dengan benang hitam. Berarti masuk waktu siang. Kalau masih gelap, belum nampak, itu belum siang. Paham? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama, sempurnakan puasa. Summa atimmus siyama ilal
lail, malam. Makanya masuknya maghrib itu malam. Paham? Malam boleh makan sampai fajar. Paham enggak? Kalau sudah masuk malam, masuk maghrib, cepat-cepat berbuka puasa, jangan ditunda. Nanti ajalah bukanya setelah sholat. Enggak, makan dulu, minum dulu, membatalkan puasa. Makan 1 kurma, 2 kurma, 3 kurma, minum air putih ataupun minum jus, terserah kamu. Nah setelah itu sholat, setelah sholat makan nasi nggak apa-apa. Saya dulu di Hadramaut, saya itu tidak pernah buka pakai nasi itu. Paling makan kurma sama surba 1 mangkok selesai. Makannya kapan? Nanti sahur makannya. Makan sekali, nanti sahur, baru makan nasi. Di sini diperhatikan gimana? Siap enggak? Siap enggak? Siap enggak? Kayaknya banyak yang pingsan gitu. Nikmat makan surba. Surba itu gandum 1 mangkok kecil, gandum itu. Masakan gandum dimakan, kayak bubur gandum namanya. 1 mangkok sama kurma sama sambusa 1. Tahu sambusa? 1 sambusa kurma makan sama, nah sudah. Nanti makan nasinya nanti kapan? Sahur. Sahur baru makan nasi. Kenapa? Kalau banyak makan nanti sholat tarawehnya ngerundel. Apa? Sholat tarawihnya apa? Gerundel. Apalagi imamnya agak lama, gak selesai, panas lagi, ini itu, keluar dari masjid ke kamar mandi, padahal gak ke kamar mandi, ingin apa? Ingin mendinginkan. Anak santri pun juga, ini musola panas ini, imamnya lama ini. Nah, apalagi ngantuk lagi karena kenyang tadi. Makanya puasa itu seharusnya nggak makan enak pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya masuk. Bener nggak? Orang merasakan nikmat itu kenapa? Makan itu. 1 karena lapar. Yang kedua karena sehat. Makanya kalau kamu jenguk teman kamu sakit pakai bawa makanan, yang makan yang sembuh bukan yang sakit. Bener nggak? Ada orang sakit nggak bisa bergerak, dibawain apel, bawain mangga, bawain es campur, bawain ini, siapa yang makan? Yang sakit sambil melihat, enak bener kamu, saya nggak makan. Nah, kenikmatan itu bukan karena enaknya makanan. Paham? 1 karena lapar. Makanya sebelum makan kamu jalan-jalan, lari-lari dulu. Setelah lapar makan, nikmat kamu. Bener gak? Main bola dulu 5 menit, sudah lapar baru ke dapur, mau enak mau nggak enak habis semuanya. Karena yang kedua karena sehat. Ada orang lapar tapi nggak sehat, dia rasanya pahit. Bener nggak? Semua makanan nikmat enak dirasakan pahit. Jadi kamu jangan berpikir makan yang enak itu makan yang mahal-mahal. Enggak. Yang sehat, yang lapar itu akan merasakan nikmat. Nah, jadi fi zamanin maksus, waktu tertentu, dari subuh ya fajar itu sampai malam. Min syakhsin maksus, dari seseorang yang khusus. Siapa itu? Balik akil, yaitu orang mukallaf. Kalau kamu punya adik belum balik, ya nggak wajib puasa, jangan dipaksa untuk puasa. Kalau belajar puasa sampai zuhur sampai asar nggak apa-apa. Kamu punya adik belum balik, puasa 1 bulan penuh supaya nanti kamu terbiasa? Enggak, ya jangan, kasihan 1 hari puasa, 1 hari nggak puasa, karena dia belum balik, kasihan dia, belum masa waktunya. Jangan ditakut-takutin, nanti kalau kamu nggak puasa tidak mendapatkan hari raya, tidak mendapatkan baju baru. Nggak, nyiksa adik kamu, belum balik, jangan. Ya puasa setelah zuhur sampai sore, sampai asar, sampai nggak apa-apa. 1 kali 2 kali puasa nggak apa-apa. Kalau 1 bulan jangan, karena belum waktunya. Paham?
min syaksin maksus. Perempuan yang haid boleh puasa? Nggak boleh puasa. Perempuan yang sedang nifas boleh puasa? Nggak boleh. Dari orang-orang yang mukallaf, orang-orang khusus, nanti kita akan bahas siapa-siapa saja orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang tidak berpuasa ya. Wa amma siyamu anapun utawi puasa syar'an ing dalam syara'i fahuwa mongko iku utawi siyam iku imsakun nyegah maksusun kang den khususaken an syai'in maksus saking sesuatu maksusin kang den khususaken fi zamanin ing dalam waktu maksusin kang den khususaken min syaksin saking seseorang maksusin kang den khususaken. Nah sekarang fasyai'u mongko utawi sesuatu al maksusu kang den khususaken iku alladzi kang yumsaku yamsiku kang nyegah anhus yumsaku kang den cegah anhu apa alladzi ya wa ya alladzi iku al wa alladzi wa ya alladzi ya. Jadi fasyai'ul maksusul ladzi yumsaku anhu fasyai'u mongko utai suci al maksusu kang den khususaken alladzi kang yumsaku kang den cegah apa anhu saking alladzi huwa ya alladzi iku al mufattiru iku perkara kang batalaken alama ing atas perkara sayati kang bakal teka apa ma. Nah ini jadi sesuatu yang membatalkan apa tadi? Masuknya sesuatu melalui lubang 5. Nah itu. Wa zamanu utawi zaman al maksusu kang den khususaken huwa ya zaman iku yaumus syami iku hari puasa. Nah, waktu yang dikhususkan yaitu hari puasa tadi. Jadi kalau hari-hari puasa Ramadan katakan. Puasa Ramadan. Kapan? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ditentukan di bulan tertentu, di hari tertentu. Nah kalau bulan Syawal wajib puasa enggak? Enggak. Malah di hari pertama haram puasa karena hari Syawal. Hari kedua, hari ketiga boleh. Tapi wajib puasa enggak. Kewajiban puasa itu di bulan Ramadan. Kemudian di waktu tertentu dari munculnya fajar sampai malam min tulu'il fajri saking munculnya fajar ila ghurubi syamsi maring terbenamnya matahari masuklah waktu maghrib. Asyahru utawi syahr alladzi kang yajibu kang wajib apa saumuhu puasai syahr ai hada iku al awalu iku asyahrul ladzi yajibu shaumu wasyahru utawi syahr alladzi kang yajibu kang wajib apa saumuhu posai alladzi huwa ya syahr iku syahru Ramadan iku bulan Ramadan. Jadi syahr bulan yang wajib dipuasai adalah bulan Ramadan liqaulihi ta'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahru Ramadan alladzi unzila syahru Ramadan utawi syahr Ramadan iku alladzi kang unzila kang den turunaken fihi iku ing dalem alladzi apa Al-Qur'an. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas kana nunjukaken menungso wa bayyinatin lan keterangan minal huda saking petunjuk wal furqan Al-Qur'an petunjuk. Faman mongko utawi sapane wong iku syahida lamun nyaksiaken sapa man minkum saking sira kabeh asyhara ing bulan falyasumhu mongko becik puasa sapa wong ing syahr. Nah, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya puasa.
Sehingga kemarin ada namanya ru'yatul hilal, melihat hilal. Paham? Jadi di saat masuk awal itu hilal itu naik di atas matahari. Nah itu berapa derajat? Nah kemarin itu sidang isbatnya itu di beberapa tempat kelihatannya ada yang melihat 6 sampai 9, 6 sampai 8 derajat. Nah, itu kelihatan hilalnya. Paham? Paling sedikit itu 3 derajat. Maka terjadi perbedaan. Kalau Muhammadiyah nggak harus 3 derajat, di bawah 3 derajat pun cukup untuk bisa menentukan apa? Jatuhnya 1 Ramadan. Tapi kemarin ternyata hilal dilihat melebihi daripada 3 derajat. Ada yang melihat 6 derajat sampai 8 derajat. Jadi di saat masuk waktu malam awal bulan, nah ini matahari ada di bawah, kemudian bulan ada di atas. Ketinggian ini berapa derajat? Paham? Paham nggak? Nah itu namanya ru'yatul hilal, memakai alat atau melihat secara langsung dengan mata. Nah, kemarin ada sidang, ada tempat-tempat untuk melihat hilal, ada di Gresik, ada di Lamongan, ada di Jakarta, ada di Aceh, ada di beberapa tempat, ada di Banten, Brebes, nggak lihat kemarin Brebes. Ada di Depok, ada di beberapa tempat. Di situ ada tim untuk melihat hilal. Pakai alat namanya apa? Melihat pakai alat. Dilihat hilalnya kelihatan enggak? Nah, ternyata hilalnya kelihatan. Berapa derajat? 6 sampai 8 derajat di atas matahari. Paham? Paham enggak? Nah, itu. Maka di dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan, yaitu hilal tadi itu, falyasum, maka hendaknya puasa. Sehingga yang menyaksikan diminta untuk bersaksi, ya, diminta sumpah. Saya bersumpah bahwa demi Allah saya melihat bulan ini. Nah, gitu, paham? Itu namanya sumpah. Wala yajibulan ora wajib apa saumu ghairi Ramadan, apa puasa sakline Ramadan, bi asli syar'i kelawan asali syara', bil ijma'i kelawan ijma'. Nah, tidak ada kewajiban puasa selain Ramadan, dan itu dengan agama dan dengan kesepakatan para ulama. Jadi yang namanya puasa wajib itu Ramadan. Selain itu hukumnya sunnah. Ya. Wadhalika utai mengkono layajibu shaum Ramadan bi asli syar'i iku 5 perkara rawahu kang riwayatkan hu ing ma sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim min qaulihi saking dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu sa'alahu nalikane takon hu ing Kanjeng Nabi Muhammad al-A'rabiyyu sapa wong kang A'rabi anil Islami saking Islam. Faqala mongko dawuh sapa sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan hadis 5 rawahu, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu sa'alahul a'rabi, di saat Rasulullah ditanya orang-orang Badui. A'rabi itu orang Badu, orang pedalaman. Sekarang ada istilah orang pedalaman Banten, ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada yang masih asli. Di sini juga ada orang pedalaman Tanggungan, itu orang Sunda. Di desa apa namanya? Desa apa namanya? Hah? Ada di Brebes, kecamatan Tanggungan ini. Rumahnya nggak mau ditembok, masih asli. Dari gedek.
masih asli orang daerah situ, kebudayaannya masih asli, tidak tahu kebudayaan apa itu. Ada di mana? Kamu orang Brebes nggak ngerti, orang Tanggungan nggak ngerti. Itu orang Batu, jauh dari kota, orang pedalaman, masih primitif. Jadi pemikirannya itu pemikiran masih itu orang Badui, orangnya polos, masya Allah. Itu orang Badui, orang Badui itu dermawan. Beda dengan orang kota mikir-mikir. Kalau orang Badui dermawan. Kalau kita dulu ingin main ke teman kita yang ada di pelosok itu, dipotongkan kambing, potongkan itu. Mereka apa? Mereka sangat dermawan orang Badui itu. Persaudaraannya sangat kuat orang Badui. Ya. Jadi kalau ada temennya satu keluarga atau satu kampung yang disakiti tangga gak terima, nyawa pun akan saya siap untuk membela. Itu orang Badui. Rasa persaudaranya sangat kuat. Nah, itu Al-Arabi. Nah, orang Badui itu tidak punya tempat. Kalau di Arab itu tinggal kadang di sini, kadang pindah-pindah. Tapi kaya-kaya, kadang punya kambing 1000 kambing. Ngembala kambing sampai 500 kambing. Ngembala kambing sampai 1500 kambing. Punya onta sampai berapa puluh onta. Kaya-kaya. Itu orang Badui. Tapi kelihatannya sederhana. Ya. Maka kalau orang Badui itu mobil Robicon itu biasa dinaikin apa? Dinaikin kambing, dinaikin rumput-rumput. Itu orang Badui. Nah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi di saat ditanya oleh orang Arabi tentang Islam, Rasulullah menjawab wasiyamu Ramadan lan puasa Ramadan. Qala al-Arabi, qala ngucap sapa al-Arabi, hal alayya ghairu? Ya Rasulullah, apakah selain Ramadan ada enggak kewajiban selain Ramadan? Hal alayya ana ta iku wajib ing atase ingsun ghairuhu utawi liyane siyamu Ramadan. Ya Rasulullah, kewajiban saya tentang Islam itu apa? Rasul menjawabkan di antaranya kamu puasa Ramadan. Itu adalah rukun Islam. Ya Rasulullah, apakah ada selain puasa Ramadan? Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, la, enggak ada. Illa anta tawwa, kejaba yen to nglakoni sunnah sira. Kecuali melakukan puasa sunat. Jadi kewajiban puasa itu hanya puasa Ramadan. Akan tetapi ada kewajiban puasa itu karena sebab lain, gitu loh. Sebab lain. Tapi asalnya kewajiban puasa itu hanya Ramadan. Kalau ada kewajiban selain Ramadan disebabkan karena sebab-sebab lain. Ila annahu kejaba setuhune kelakuan qad yajibu kadang wajib apa saum bi asbabin kelawan pira sebab aridatin kang baru teko. Sebab-sebab yang baru datang. Apa itu? Kal kafaroti, kayak kafarot. Tahu kafarot? Ada orang bersumpah, nah tidak bisa memenuhi sumpahnya atau nadar, maka membayar apa dengan kafarot? Kafarotnya puasa. Bersumpah, wallahi, nah, saya tidak akan ini, saya tidak akan, ternyata apa malang. Nah, maka harus bayar kafarot. Di antara kafarotnya adalah ada bentuk-bentuk kafarot, dan di antara kafarot tersebut adalah dengan puasa. Wa jazaa'us shayd lan balasan shayd berburu fil ihrami ing dalam ihram. Di saat kamu sedang ihram berburu, ada burung dara kamu lempar, jatuh mati burung dara itu. Di saat apa? Di saat ihram, bukan di sini. Di ihram di saat kamu sedang melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Nah, kalau di Nurul Haya ini ya nggak ada hukum janji, mungkin kamu dicari sama yang punya burung itu. Paham? Kalau di Nuhas ini kamu akan dicari orang yang punya
burung. Tapi kalau di sana sedang umroh, sedang haji, kamu sedang dalam keadaan ihram, sedangkan kamu memukul burung sampai jatuh mati, maka kena hukuman shayd harus. Nah, di antaranya Pak, kalau tidak bisa bayar maka dengan puasa. Nah, kewajiban puasa ini karena sebab-sebab yang baru, sebab-sebab lain, tapi asal daripada kewajiban puasa hanya apa? Puasa Ramadan. Wa ahkamus syiyam wa alaman yajib fasanadkuruhu ba'da qalil wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah kita sebagai santri boleh ngabuburit? Tidak ada larangan untuk ngabuburit, tapi kan kamu ada pelajaran. Kecuali kalau sedang libur. Coba hari libur kamu ngabuburit nggak apa-apa kalau hari libur. Tinggal di waktu jadwal. Perempuan dulu, baru laki-laki nanti. Ngabuburit biasanya sore atau pagi? Sore. Ada pelajaran nggak? Nah, cari waktu yang kosong. Nanti kamu ngabuburit nggak apa-apa. Paham? Wallahu a'lamu bis. Mau bertanya, bagaimana dampaknya kalau ada santri yang pacaran? Mohon penjelasannya. Nah, kalau ada santri yang pacaran, berarti santri yang kurang pede. Dia nggak laku sehingga harus memperkenalkan dirinya. Paham? Jadi santri yang pacaran itu santri yang nggak laku sehingga dia memperkenalkan diri. Oh, kalau mau nggak kamu dengan saya? Itu santri murahan nggak? Itu namanya santri murah. Kan bahasanya kan gini pacaran, mau nggak kamu dengan saya? Oh, mau. Berarti sama-sama murahannya itu. Paham? Sering saya ceritakan kepada kamu. Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan apa beliau? Tahu di laut itu ada buih, ada mutiara. Nah, mutiara itu ada di mana? Di dalam lautan. Artinya orang ingin mencari mutiara itu harus berjuang nggak? Berjuang mati-matian supaya dapat barang yang namanya mutiara. Kalau ingin mendapatkan buih, gampang nggak? Buih itu ada kotoran ayam, kotoran manusia, samping gampang ambil saja. Sama orang pacaran itu mencari istri, mencari calon dengan cara gampang, ketemu di jalan, Facebook, kenal, sebenarnya gimana kamu? Saya mau nggak sama kamu ini. Berarti apa? Kayak apa? Kotoran ayam. Kalau mutiara berharga, dijaga. Ada orang yang menggoda, ini bukan level saya ini. Kenapa? Karena orangnya kok dengan mudahnya dia, saya apa? Kok digoda-goda? Berarti saya orang murah. Paham nggak? Anak putri, kamu anak-anak saya. Kalau ada laki-laki yang menggoda kamu, bilang ini gak level saya. Nah, kok bisa? Kok level saya kok digoda-goda? Ini bukan level saya. Yang mau digoda berarti murahan. Seperti apa? Seperti apa? Seperti kotoran ayam. Kalau Anda ingin mendapatkan saya, harus dengan perjuangan seperti mendapatkan mutiara. Saya lihat dulu akhlak kamu baik atau enggak? Kamu orang baik enggak? Kamu orang soleh enggak? Paham? Sama kalau ada anak laki-laki, perempuan menawarkan diri kepada laki-laki, mau enggak kamu jadi calon istri, calon suami saya? Pacaran. Itu namanya perempuan murah. Anda kalau ingin serius, wahai laki-laki, datang ke orang tuanya.
Pak, saya ingin melamar anak Bapak. Nah, ini namanya serius. Paham? Makanya apa? Ya, kamu jangan mau dipermainkan. Paham? Jangan mau dipermainkan. Ya. Jadi laki-laki itu banyak bohong, banyak gombal. Dia ngomong kepada kamu, saya cinta pada kamu, kepada wanita lebih dari 5 orang dia juga bilang saya cinta kepadanya. Makanya hati-hati, paham? Jadi kalau orang terhormat, dia akan mendapatkan dengan cara terhormat. Kalau dia serius dengan kamu, dia akan melakukan dengan terhormat, datang ke orang tua kamu dengan bukan di belakang, bukan di belakang. Itu namanya murahan itu. Kotoran ayam dapat kotoran ayam, mutiara dapat mutiara. Yang kedua, bagaimana kalau ada santri yang suka menjelekkan gurunya, dan kenapa santri harus punya rasa cinta kepada guru atau kiai? Nah, Allah Subhanahu wa taala jadi memberikan kepada seseorang itu sesuai dengan apa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ada seorang guru yang mengajari kamu, berarti kamu berarti guru ini punya jasa kepada kamu. Apa kata Nabi Muhammad? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan. Maka di saat ada orang berbuat baik kepada kamu, kamu balas dengan kebaikan atau kejelekan? Kebaikan. Ada orang tua yang melahirkan kamu, kamu balas dengan kejelekan? Harus dibalas dengan kebaikan. Ada guru yang sudah mengajari kamu, kamu balas dengan kejelekan? Artinya kita hidup di dunia ini diajarkan untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada seorang ustadz, kayak apapun bentuknya, dia mengajarkan ilmu kepada kamu, mendidik kamu. Ya. Itu adalah satu kebaikan. Maka jangan dibalas dengan kejelekan. Kalau kamu balas kejelekan, meskipun gurunya tidak marah, tapi Allah akan murka. Orang tua kamu sakiti, kamu balas dengan kejelekan. Orang tua kamu biasa-biasa saja, tapi Allah yang akan murka dan akan memberikan balasan kepada kamu. Itu hukum alam. Artinya kita ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita adalah orang tua kita, dan orang tua kita itu ada 3. Yang pertama adalah guru kita, kemudian yang kedua orang yang melahirkan kita, dan nanti yang ketiga orang yang menikahkan kita dengan putranya ataupun putrinya. Paham? Apa tandanya santri di pondok yang ilmunya tidak bermanfaat? Mohon tanggapannya. Di antaranya yang nggak manfaatnya tadi itu ada rasa tidak menghormati kepada gurunya, bantah, bangkang. Itu tanda awal nggak manfaat. Disuruh sholat, bangkang, bantah terus. Nah, pulang, maka hati-hati kamu. Di saat pulang, ya dia ilmunya nggak bermanfaat untuk dirinya juga, apalagi untuk orang lain. Nah, ini masalahnya, yang murka itu bukan dianya tapi Allah. Kalau kamu menyakiti seseorang, menyakiti orang tua kamu, menyakiti guru kamu, biasa-biasa dia, tapi Allah yang murka. Anda berurusan dengan Allah. Nah, ilmu manfaat itu adalah ilmu yang memberikan keberkahan di dalam hidupnya, penuh dengan ketentraman, ketenangan.
normal, jadi orang normal, urusan di saat dia pulang dimudahkan oleh Allah rezekinya, kemudian dengan cara yang halal, kemudian apa? Kemudian dia ibadah kepada Allah dengan mudah, tidak dengan sulit. Itu tanda Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan manfaat. Kalau kita sedang berpuasa terus kita nge-vape, maka hukumnya adalah batal. Hukumnya apa? Batal. Sebagaimana orang merokok. Kamu jadi santri jangan gaya-gaya, nge-vape, uangnya dari orang tua. Ini namanya santri kurang ajar namanya. Sudah tidak mampu membiayai dirinya, nge-vape lagi, uangnya dari mana? Cobalah jadi orang yang menggunakan akal kamu, jadi orang yang sehat akalnya. Yang sehat akalnya. Orang yang tidak sehat akalnya ya tadi itu. Ya. Tapi kalau orang yang sehat akalnya, saya ini dibiayai sama orang tua, nge-vape, uang dari orang tua, ini dari orang tua. Itu namanya menyusahkan orang tua, berarti Anda bukanlah orang normal. Bagaimana jika kita tidak melihat hilal, lalu bagaimana kita berpuasa? Ya kan nggak harus kamu yang lihat hilal, kan ada orang-orang lain yang melihat paham? Kalau di pondok yang namanya hilal kamu lihat setiap hari, paham? Jadi nggak harus kamu lihat hilal, yang melihat hilal adalah orang-orang lain, boleh. Kalau dalam hal ini Kementerian Agama membentuk tim untuk melihat hilal, lebih dari 100 titik yang dilihat, paham? Jadi makanya ada yang namanya sumpah, menjadi saksi. Dia bersaksi di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah bahwa dia telah melihat hilal. Kenapa? Karena kesaksian dia ini berdampak apa? Yaitu adanya hukum fikih yang berupa adanya bulan Ramadan, adanya hukum puasa yang dilakukan oleh umat Islam, sehingga ada syarat yang namanya mengambil sumpah. Bagaimana ketika zaman Rasul melihat hilal? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah atau berhari rayalah di saat Anda melihat hilal. Maka beberapa sahabat Nabi itu melihat hilal. Seperti zaman sekarang ini beberapa orang, bukan semuanya orang lihat hilal. Ada beberapa orang yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memantau hilal. Hilalnya sudah muncul atau belum muncul, paham? Nah, ini. Jadi tidak jauh beda dengan zaman Rasulullah. Apa hukumnya jika ada orang puasa Ramadan lalu bermimpi dia sedang makan? Apakah makruh atau tidak? Lalu bermimpi dia sedang bermakan. Seandainya dia lupa makan sampai kenyang baru ingat puasa, sahut apalagi bermimpi. Mimpi makan, ya enggak, normal-normal saja, enggak ada masalah ya, paham? Anda mimpi makan di restoran, bangun ternyata kok zuhur. Apakah batal puasanya? Enggak, makruh. Enggak makruh. Tapi seandainya kamu umpamanya jalan ke dapur, jalan ke kantin, lupa itu di bulan puasa, di siang puasa lupa kamu. Ke kantin ada es jus ngambil, makan, diminum, ini kenyang, diingatkan sama teman kamu, Ramadan, lupa. Alhamdulillah, berarti nikmat dari Allah.
nggak ada masalah, sah puasanya. Apa hukumnya menghina Habib? Tidak boleh, haram. Kenapa? Itu adalah keturunan Rasulullah SAW, maka tidak boleh menghina orang yang ada sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Faham? Tidak boleh, haram hukumnya, hati-hati. Kenapa? Karena ada darah yang sambung dengan Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sungguh keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka cinta ahlul bait itu adalah bagian daripada kita kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, kalau ada ahlul bait yang melanggar syariat, jangan dibiarkan, diingatkan. Kalau Anda biarkan, malah difasilitasi, berarti Anda bukan cinta kepada ahlul bait, itu benci kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi? Karena sampai jam 5:30. Udah. Kurang 5 menit lagi, sebentar lagi ya. Apakah apa hukum bad mood saat puasa? Ya itu biasa-biasa aja. Orang lagi susah. Orang susah itu bukan karena puasa. Mungkin kirimannya belum datang. Mungkin mau datang bulan. Mungkin nggak ditegur sama calonnya. Meskipun pacaran itu hukumnya haram. Apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Tapi seharusnya Anda di bulan Ramadan jangan bad mood, harus bahagia, harus semangat supaya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya apakah dinosaurus itu ada? Bila tidak ada, lalu bagaimana dengan fosilnya ketika ada di zaman dengan zaman Nabi terlebih dahulu? Ahlu mantek itu selalu memberikan contoh tentang dinosaurus. Bahasanya adalah al-angqa. Bahasa Arabnya al-angqa, manusia binatang yang besar dan menakutkan. Itu angqa. Itu selalu dibuat contoh oleh ahli mantek. Tapi apakah ada? Belum ada. Itu hanya perumpamaan saja. Hanya perumpamaan khayali, mengkhayal bahwa ada binatang yang besar yang menakutkan, namanya angqa. Paham? Jadi kalau dilihat, kalau ada, maka contoh-contoh yang dibuat oleh ahli filsafat atau contoh-contoh yang dibuat oleh ahli mantek itu bubar. Kalau kalau dinosaurus itu ada. Yang jelas itu hanya mainan khayali, mengkhayal. Paham? Itu yang jelas. Mengkhayal ada binatang yang besar ini. Kalau ada fosil-fosil, ya namanya binatang kan besar-besar. Saya tanya, Nabi Hud itu berapa panjangnya? Nabi Musa berapa panjangnya? Nabi Hud berapa panjangnya? Nabi Musa berapa panjangnya? Itu 20 meter. Coba, ini masjid berapa meter? Paling 4 meter. Nabi dahulu, umat terdahulu itu 40 dirok. 40 dirok kurang lebih 21 meter. Coba bayangkan, kalau 21 meter, bayangkan pintunya gimana kalau punya rumah. Kamu jangan bayangkan yang lain, nggak boleh. Paham? Itu tingginya. Nah, artinya berarti binatang-binatang di zaman itu besar nggak? Besar. Berarti binatang-binatang di zaman itu besar, nggak mungkin kecil, besar-besar. Paham? Karena manusianya besar. Nah,
Mungkin saja fosil-fosil ini binatang-binatang di zamannya Nabi Musa, di zamannya para nabi dahulu, karena orang-orangnya besar sehingga kaumnya juga besar, sehingga binatang-binatang di zaman itu juga besar. Paham? Jadi kalau kita puasa terus menonton drakor, apa drakor itu? Apa drakor itu? Romantis, batal atau tidak? Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, layak enggak Anda melihat romantis di bulan Ramadan? Padahal ini adalah bulan suci. Ya, tinggal kamu bisa menempatkan diri saja. Menempatkan diri. Ya, kamu harus romantis, ya. Orang hidup itu harus romantis. Jangan kasar. Jadi kamu bisa menilai diri kamu sendiri. Urusan batal nggak batal itu ada syarat, ada hal yang membatalkan puasa. Tadi saya sebutkan apa? Masuknya sesuatu melalui lubang 5. Itu yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa dari segi pahala, di antaranya riya, di antaranya berbuat dosa, itu membatalkan dari segi pahala. Tapi dari segi zahir puasanya sah, paham? Nanti kita akan bahas. Mau tanya, semisal ada seorang perempuan dan laki-laki yang ketahuan mereka pacaran, tetapi mereka berpuasa, lalu di sore harinya mereka ngabuburit sampai buka bersama, puasanya dihukumi apa? Berarti dia bermaksiat kepada Allah, puasanya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Laisa lis-shaimi illal ju'i wal 'atas. Orang yang sedang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya seperti orang ini berpuasa sedang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berdoa masing-masing memohon kepada Allah, sampaikan hajatnya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti ya sebagaimana disampaikan salah satu guru kami Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, apa itu? Sebelum berbuka minta satu permintaan, ditulis. Hari ini permintaan apa? Besok permintaan apa, terus sampai selesai Ramadan. Berarti Anda berapa permintaan?
30 permintaan. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ya, jangan lupa nanti. Jangan karena lapar langsung makan. Baca doa dulu. Ya, kemudian minta diantaranya permintaannya yaitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.